Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Nurrahmana, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan 1B dengan nomor pokok 10, 40, 20, 30. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Tjandra, S. SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila tersebut adalah isi dari bab 1. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. B. Rumusan Pancasila. C. Tujuan mempelajari Pancasila. Isi dari bab 2. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU X 2012. Isi dari bab 3. A. Pengertian filsafat. B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. C. Konsep dasar filsafat Pancasila. D. Landasan filsafat Pancasila. Isi dari bab 4. A. Pengertian nilai, etika, dan norma. B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bangsa dan negara. Isi dari bab 5. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi inti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Isi dari bab 6. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari Pustaka Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Isi dari bab 7. A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsepsi demokrasi. Isi dari bab 8. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. D. Pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Isi dari bab 9. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan antara pembukaan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945
G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari bab 10. A. Pengertian paradigma. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. C. Pancasila sebagai paradigma reformasi. D. Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. E. Ekspektasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Demikian resum buku ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf setulus-tulusnya apabila ada salah-salah kata atau pengucapan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.